Halo Sobat Praktek Virtual, kita berjumpa lagi di channel Praktek Virtual ini. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar dioda. Jadi dioda adalah sebuah komponen elektronika yang salah satu fungsi utamanya sebagai penyearah gelombang. Dioda ada dua kutub, kalau kita amati dia ada dua kutub, yaitu yang kosong gini hitam dan yang ini ada semacam cincin. Kalau kita gambarkan seperti gini, gelang ini menunjukkan kaki katoda, sedangkan yang tanpa gelang ini menunjukkan kaki anoda. Anoda biasanya disimbolkan dengan A dan katoda dengan huruf K. Dioda ini bisa bekerja apabila dia mendapatkan forward bias atau bias maju. Maksudnya apa bias maju? Bias maju, kaki anoda ini mendapatkan kutub positif baterai dan katoda mendapatkan kutub negatif baterai. Sedangkan simbolnya adalah seperti tanda panah plus garis. Ini kaki anoda dan di sini kaki katoda. Jadi seolah-olah sebuah panah yang menyatakan harus lewat dari katoda ke anoda. Dari anoda ke katoda, maaf. Sedangkan bila sebaiknya dari katoda ke anoda, maka tidak bisa karena terbentur oleh dinding ini. Jadi secara gampangnya kayak gitu, makna dari logo dioda harus hanya mengalir pada anoda ke katoda dengan ditunjukkan arah panah. Namun ada juga jenis-jenis dioda tertentu nanti yang kita pakai pada posisi reverse bias atau bias mundur. Untuk bias maju, kaki anoda mendapatkan kutub positif baterai dan kaki katoda mendapatkan kutub negatif baterai. Di sini akan ada arus yang mengalir. Untuk mengamatinya, nanti kita pasang suatu resistor beban. Namun yang perlu kita pahami lagi di dioda ini, dia mempunyai tegangan antara anoda dan katoda, yaitu tegangan barrier sebesar 0,6 untuk dioda silikon dan sekitar 0,3 untuk dioda jenis germanium. Ini bahan-bahan dioda. Nanti kita pakai yang di contoh ini adalah bahan dari silikon. Sekitar nanti ada tegangan 0,6. Sehingga tegangan output di sini nanti kalau kita amati, misalnya ini 5 volt, maka tegangan yang terukur di beban sini akan dikurangi dengan tegangan yang ada di dioda ini. Biasanya disebut VD. Sehingga di tegangan di output, yaitu di VRL sama dengan, misalnya ini VCC dikurangi dengan VD. Kalau VCC-nya 5 volt, dan VD-nya kita pakai dioda jenis silikon sekitar 0,6, maka nanti tegangan keluar di sini adalah sekitar 4,4 volt. Ini kalau diodanya kita hubungkan dengan suatu tegangan DC. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan tegangan AC? Maka dioda itu akan menjadi suatu penyearah. Misalnya dioda
ini anoda, katoda, kita hubungkan dengan suatu function generator, outputnya kita beri resistor beban, misalnya ini sinyal sinusoidal, maka outputnya nanti pada fase negatif ini akan tidak dikeluarkan atau tidak diloloskan, sehingga yang keluar di output adalah hanya fase-fase positif saja, sedangkan fase negatif dihalang oleh komponen dioda ini, sehingga dari sini nanti dioda bisa kita gunakan sebagai komponen untuk penyearah gelombang sinusoidal, dan nanti ke depan bisa kita pakai untuk komponen pada rangkaian penyearah, misalnya adaptor atau regulator. Sekarang mari kita coba rangkaian dioda ini dengan menggunakan tegangan DC. Sekarang kita mempunyai sebuah rangkaian dioda. Ini sisi anoda, ini sisi katoda. Kemudian outputnya kita berikan resistor beban. Sisi anoda kita hubungkan dengan positif baterai, dan sisi katoda kita hubungkan dengan negatif baterai. Kemudian coba kita ukur. Kita ukur sisi input dari dioda. Terbaca tegangan 7,3 volt. Kemudian pada sisi katoda kita lihat ada penurunan, yaitu sekitar 6,5 volt. Di sini ada penurunan tegangan sekitar 1 volt. Karena apa? Karena untuk menembus anoda ke katoda dibutuhkan tegangan sekitar 0,6 atau 0,7 volt untuk tipe dioda bahan silikon. Dan ini tadi input kita hitung 7,5 volt, outputnya terukur tadi 6,5 volt, sehingga dioda ini sendiri memakan sekitar 1 volt tegangannya. Kemudian bagaimana kalau kita hubungkan dengan function generator? Mari kita amati dengan osiloskop. Pengkabelannya adalah sebagai berikut. Pada sisi anoda kita hubungkan dengan input dari function generator. Kemudian kita monitor dengan osiloskop pada channel 1. Dan pada sisi output, yaitu di katoda dari resistor bebannya, kita monitor dengan channel 2 dari osiloskop. Di sini kita memberikan tegangan input sebesar 10 volt peak to peak dengan frekuensi 1 kHz. Jadi pada sisi function generator ini amplitudenya 10 volt peak to peak dan frekuensinya 1 kHz. Output pada osiloskop bisa kita lihat sebagai berikut. Gambar gelombang kuning ini adalah input dari dioda atau keluaran dari function generator. Sedangkan gambar biru ini adalah output dari dioda. Sehingga setelah melewati dioda, gelombang sinusoidal ini menjadi hanya satu arah saja, yaitu pada fase negatifnya dia hilang atau
disearahkan. Sedangkan pada fase positifnya dia muncul. Dan tegangannya nanti bisa kita hitung. Di sini kita pakai 5 volt untuk volt per diff-nya, dan ini ada 2 kotak sehingga tegangan input ini adalah 10 volt peak to peak, dan outputnya kita pakai 1 volt untuk volt per diff-nya. Kita amati di sini hanya tinggal sekitar 3 volt peak saja. Ada penurunan antara input dengan output. Bagaimana perhitungannya? Mari kita hitung secara matematik berikut ini. Kita mempunyai output 10 volt peak to peak dari function generator. Kalau kita hitung 10 volt peak to peak ini sama saja dengan 5 volt peak. Berapa RMS-nya? Ini kita rubah menjadi VRMS, yaitu sekitar 0,707 kali V peak, yaitu 5 dikali 0,707 menghasilkan tegangan RMS 3,5 volt RMS. Kemudian yang kita amati tadi di output dari katoda sekitar terhitung 3 volt RMS. Mengapa demikian? Karena antara input dengan output, antara kaki anoda dan katoda ada penurunan tegangan sekitar 0,6 atau 0,7 volt diodanya. Sehingga kalau inputnya tadi adalah 3,5 volt RMS, maka outputnya bisa kita hitung sekitar 3 volt RMS karena ada penurunan dari tegangan diodanya. Demikian penjelasan singkat kita hari ini masalah dioda. Jadi dioda bisa kita pergunakan sebagai komponen untuk rangkaian penyearah gelombang. Dan di sini karena kita menggunakan satu dioda, biasanya disebut dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Kalau kita memakai 2 atau 4 dioda, maka nanti disebut rangkaian penyearah gelombang penuh. Demikian, mudah-mudahan membawa pencerahan bagi sobat praktek virtual. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa dan selamat berlatih.